Saudaraku kekasih di dalam nama Yesus Kristus, inilah sebuah kesaksian malam ini. Firman Tuhan, barang siapa yang menonton channel ini, semogalah kita semua diberkati, akan menerima hikmat kuasa ilahi keajaiban yang nyata daripada Yesus Kristus, akan menerima berkat. Mintalah tulus kepada Tuhan. Percayalah saudaraku, di channel ini kita buat pemberitaan Injil daripada Allah, bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus tidak memandang gereja. Tuhan Allah Yesus Kristus memandang umat manusia yang percaya kepada Dia, belajar, ingin memiliki iman yang sebenarnya, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan rencanakan bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Belajar kita supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dengan firman perkataan Allah yang hidup ini. Banyak larangan-larangan yang ikut Yesus Kristus. Jangan sampai terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran. Hindari pelanggaran perkataan Allah ini. Jangan kita mengenal Yesus Kristus, tapi selalu banyak pelanggaran. Pernyataan-pernyataan kita langgar yang begitu berat. Tetapi tetaplah bersujud kepada Tuhan, berdoa supaya Dia tuntun kita. Tuhan tolong kita menghadapi gelora dunia ini. Menjelang hari-hari terakhir, menjelang akhir zaman, kita pikirkan secara matang mendalam. Pernyataan firman berkata, yang kita hadapi sekarang apa? Kerajaan angkasa kuasa kegelapan. Kerajaan laut kuasa kegelapan. Kerajaan bumi. Ini yang kita hadapi sekarang menjelang hari-hari terakhir ini. Supaya kita terpisah dari jalan kebenaran Allah. Bagi seluruh sidang jemaat domba daripada Allah, rekan hamba pelayan Tuhan, bersekutulah kepada Tuhan. Percayalah Roh Kudus. Mintalah roh hikmat pengertian pengajaran daripada Allah, sehingga Dia curahkan, membuka renungan pikiran kita, benar-benar mengerti kehendak rencana daripada Allah. Pernyataan firman Roh Kudus itu memang Dialah yang menolong kita. Pernyataan Yesus Kristus di bawah kolong langit dan di atas bumi, sebelum Dia berangkat ke tata kerajaannya, aku akan mengutus Roh Kudus kepada kamu. Hindari dari kepandaian dan kepintaran kita datang kepada Tuhan. Menunduk dirilah kepada Allah, supaya kita dikuatkan semua oleh mujizat keajaibannya. Saudara-saudariku jemaat domba Allah, pelayan hamba daripada Allah dimanapun berada, seperti kita kebersamaan ini, marilah semakin kita imani, marilah kita semakin kita tekuni. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Dia semua yang maha tahu. Apapun bisa Dia perbuat. Maka kita belajar firman Allah, berdoa terlebih dahulu kepada Yesus Kristus. Percayalah saudara, bukan tidak ingin kita pandai, tapi berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan Allah memberikan kepandaian dan kepintaran kita di dalam kehidupan, apalagi mengenai firman perkataan Allah yang hidup di jalan yang benar, supaya kita sanggup bertahan melawan menghadapi tipu daya iblis ini.
menjelang akhir zaman, kata Tuhan, berdoalah dengan Roh Kudus. Bagi hamba pelayan Tuhan, kurasa sudah mengetahui itu di mana tertulis di dalam kitab firman perkataan Allah yang hidup. Kalau kita benaran menjadi hamba daripada pelayan Allah, saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, mari kita bergabung bersama, mari belajar bersama. Jangan hanya pendengar, jadilah pelaku beriman. Berbuatlah kepada Tuhan, berbuatlah kepada sesama. Lakukanlah. Kalau hanya kata-katanya kita kepada Tuhan, belum tentu Tuhan menyikapi permohonan kita. Kalau hanya kata-katanya, yang Tuhan inginkan menjadi pelaku firman Allah, berbuat kepada Tuhan, berbuat kepada sesama. Itu saudara-saudara. Saling berdoa, saling support. Belajarlah rendah hati di hadapan Allah dan juga di hadapan daripada sesama. Marilah kita tuntun domba Allah. Marilah kita tuntun jemaat Allah. Apapun tantangan, tantangan itu harus ada. Saya pribadi, banyak orang sempat mengucilkan saya, mencemari saya, tapi saya berdoa kepada Tuhan. Sadarkan kami semua Tuhan, supaya mereka mengerjakan kebenaran-Mu. Itu pribadi saya. Dan tidak pernah saya menganggap diri saya paling pandai. Tetap di bawah, tertunduk di bawah tangan Allah. Belajar dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, pada malam ini, inilah sebuah kesaksian. Masih banyak lagi kesaksian seharusnya saya beritakan. Tetapi ada nanti di termin kedua. Kesaksian-kesaksian juga kita tampilkan di channel ini. Dan barang siapa yang menonton ini, percayalah, ikutlah jalan kebenaran daripada Allah, supaya Tuhan sertai kita semua. Kehendaknya, rencananya lah yang terjadi. Belajarlah rendah hati. Mari kita belajar menghilangkan keegoian. Mari kita belajar menghilangkan sombong, angku, cuek. Tidak ada kita punya artinya datang kepada Tuhan kalau itu tidak bisa kita hindari. Malah menambah dosa. Tapi mari belajar menunduk diri, merendah hati kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Saling membantu. Lihat gelombang dunia. Apa yang terjadi saat ini. Hati-hati pernyataan firman Allah. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Raja akan bangkit melawan raja. Suku akan bangkit melawan suku. Saudara akan bangkit melawan saudara. Kalau tidak kuat iman kita kepada Tuhan. Mari belajar menguatkan iman kepada Tuhan semuanya. Supaya tidak terkoneksi tipu daya iblis. Manipulasi pemikiran kita. Yang ingin merancu pemikiran kita. Supaya jauh daripada Tuhan Allah Yesus Kristus. Di dalam kebenaran firman Allah. Datang kepada Tuhan. Usahakan rendah hati di hadapan sesama dan juga hadapan daripada Allah. Jangan menjadi sombong dan angkuh. Belajar menunduk diri kepada Tuhan. Bersujud bersempuh kepada Allah. Dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Tuhan. Kesaksian ini benar demi Tuhan Allah yang hidup. Sesuai dengan kitab firman ini saya pegang. Inilah yang Tuhan pesankan kepada saya. Sekalipun ada kekuranganku, saya akui kepada Tuhan.
Tuhan, kadang aku melakukan dosa kepadamu. Kadang aku lalai Tuhan, ampuni aku. Karena pergumulan itu ada. Tetapi semakin pergumulan kita makin Tuhan sadarkan pelan-pelan. Semakin mampu bertahan dan berjalan seturut kehendak rencana Allah sendiri bagi kita. Inilah sebuah kesaksian, saudara-saudariku. Ini ada sedikit firman Tuhan bagi seluruh kita sidang jemaat domba Allah. Kalian hamba daripada Tuhan malam ini sedikit kita bacakan supaya kita memahami. Jadi tidak ada kekeliruan. 1 Timotius 2 pasal yang kedua. Maka Tuhan Allah selalu berkata, berdoa syafaatlah. Berdoa syafaat kita pribadi lepas pribadi di rumah kita doakan semua. Karena durasi mau singkat, hanya baca aja. Saudara-saudaraku nanti saudara hafal. Berdoa pasti Tuhan nikmati. Pasti kamu mengerti siapa nanti yang membaca ini. Mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaatmu dan ucapan syukur untuk semua orang. Belajar berdoa, mendoakan orang semua kepada Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Artinya bangsa kita didoakan, pemerintahan didoakan, supaya penyertaan pertolongan Tuhan datang kepada kita. Yang ketiga, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Itu paling berkenan kepada Allah katanya. Mari kita lakukan itu. Juru selamat kita, ayat 4 mengatakan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan memperoleh pengetahuan yang akan kebenaran. Maka kita berdoa, saudara-saudariku jemaat Tuhan, domba Allah, pelayan hamba Allah, mari belajar berdoa di rumah, berdoa syafaat supaya Tuhan sikapi. Berdoa syafaat entah mau tidur kek, entah subuh kek, tapi kalau bisa mau tidur berdoa kepada Tuhan, berdoa syafaat, doakan semuanya. Itu permohonan Tuhan kepada kita. Ini jadi Tuhan bermohon kepada kita. Seharusnya kita hanya bermohon kepada Tuhan. Itulah kebaikan Allah, supaya Dia mampukan kita. Ayat 5 mengatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus Kristus. Maka berdoa kita kepada Allah yang dikatakan Allah yang hidup di dalam nama Yesus Kristus. Itu saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus. Ayat ke-6 mengatakan, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, yaitu kesaksian pada waktu Ia ditentukan. Jadi kita harus berdoa syafaat supaya benar-benar datang kepada Tuhan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, dan yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Di mana pada masa itu Rasul Paulus memberitakan ini kepada umat-umat yang percaya kepada dia. Artinya jemaat dulu sebagai pengganti, kitalah jemaat Tuhan sekarang. Karena yang dulu sudah banyak pematian. Tujuan daripada ranah firman ini untuk kita semua. Maka belajarlah berdoa syafaat. Tuluslah kepada Tuhan.
Percayakan dengan Roh Kudus menuntun dan membimbing kita. Tanpa naungan Roh Kudus kita menyembah Tuhan. Tanpa kita tidak percaya ada kuasa Roh Kudus dalam jiwa tubuh kita bersempuh di hadapan daripada Allah, belum tentu Tuhan sikapi. Tetapi kalau kita percaya Roh Kudus, segala penghalau-penghalau kuasa tipu daya iblis, tipu dosa, tidak mampu mereka itu lagi menghalau kita, karena ada Roh Kudus yang menggenggam dan menyelimuti kita, yang dikatakan Roh Allah yang kudus dalam jiwa dan tubuh kita datang bersempuh di hadapan daripada Allah. Terima kasih saudaraku di dalam nama Yesus malam ini. Inilah sebuah kesaksian sedikit firman Tuhan. Dan para siapapun menonton ini, tolong di like, tolong di share ke seluruh keluarga dimanapun berada. Nggak usah di subscribe, karena ini pemberitaan Injil. Karena saya nggak mau ngobrol firman, nggak mau jual firman. Saya memberitakan Injil. Terserah Tuhan lah apa Tuhan kehendaki bagi saya. Tapi mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Terima kasih saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Semuanya sudah kita mendengar kesaksian, supaya kita bersahabat kepada Tuhan, berusaha menunduk diri. Janganlah datang kepada Tuhan hanya kata-katanya. Marilah belajar melakukan itu pelan-pelan. Tuhan tahu kekuatan iblis menggodai pemikiran manusia itu, sebab dia dikuatkan terus dengan Roh Kudusnya manusia itu supaya bertahan. Tuhan itu tahu. Dia aja dibawa ke langit pada masa itu juga dicobai iblis, konon kita. Tapi Tuhan tidak membiarkan. Dia utus rohnya sendiri, diutus dari jiwa pemikiran kita dan tubuh kita. Maka dia berkata bahwa tubuh kita adalah baik daripada Allah, yang dimiliki daripada kuasa Roh Kudus daripada Yesus Kristus. Itu pengertiannya saudara-saudaraku. Pada malam ini terima kasih saudaraku. Barang siapa menonton ini, tolong di like dong, di share kepada keluarga kita semua, supaya sama-sama memahami. Saya buat ini tidak ada kepentingan pribadi. Bagaimana kita punya kepentingan bersama. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus kita belajar firman Tuhan malam ini. Haleluya, haleluya Bapa yang baik, haleluya Roh Kudus. Segala puja-puji, syukur, hormat, kemuliaan daripada Tuhan. Saat ini belajar kami firman kebenaran, kesaksian yang Tuhan nyatakan terhadap kepribadian saya. Saat ini Tuhan, aku memberitakan itu kepada orang peminat yang menonton video ini, dan dimanapun yang menonton ini, Tuhan berkati dan hikmati. Kuatkan Bapa menghadapi gelora dunia ini. Engkau yang tahu kekuatan iblis ini. Penyataan pertolongan tangan-Mu lah menguatkan kami. Kami berdua dan percaya. Segala kuasa-kuasa tipu daya iblis manipulasi pemikiran kami, memisahkan dari jalan kebenaran Tuhan. Enyahkanlah itu Bapa dalam nama doa ibadah kami. Kami percaya mujizat-Mu, bagimu tiada yang mustahil. Hanya di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa dan belajar firman-Mu. Haleluya.